البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan seputar Al-Qur'ah. Al-Qur'ah itu undian. Jadi ada undian yang diperbolehkan, ada yang haram kalau undiannya mengarah kepada perjudian. Itu penting sekali. Contohnya, ada orang gelar kertas, ada merah, kuning, hijau, hitam. Kemudian masing-masing 10 orang misalkan atau 5 orang ngasih uang Rp2.000, ada yang di merah, ada yang hijau, ada yang hitam. Nah, nanti terus ada seseorang yang dikenal dengan apa? Barakallahu fikum, jurunya atau yang semisalnya, dia menggunakan apa? Dadu. Nah, begini kan sama dia. Setelah itu dibuka ternyata dadunya yang keluar warna merah. Yang merah nanti menang misalkan. Itu perjudian itu, bukan undian, perjudian seperti itu. Paham ya? Itu haram hukumnya. Atau contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, antum mengeluarkan uang, 10 orang mengeluarkan uang, kemudian setelah itu nah barakallahu fikum, diundi. Ya, yang keluar nanti misalkan si fulan. Nah, itu kalau bentuknya adalah arisan, selama dalam arisan tersebut enggak ada uang denda, enggak ada uang administrasi, enggak ada uang capek, enggak ada uang kesel, intinya 10 orang dapat 1 juta, per orang 100.000, berarti kalau misalkan dikumpulkan berapa? 1 juta 10 orang. Nah, begitu keluar tulisan si fulan, dia dapat, itu enggak masalah. Itu hanya qur'ah untuk mengundi siapa yang dapat. Tapi semuanya upayakan dapat semuanya. 10 orang itu harus merasakan 1 juta itu. Kalau tidak, haram, enggak boleh. Karena ada yang dzalimi nanti. Itu kalau seandainya mau arisan. Tapi kalau anak pribadi terus terang enggak suka arisan ya. Cuman kalau mau arisan 10 orang harus dapat semuanya. Bagaimanapun caranya, perputaran itu jangan, wah aku dapat, anak lari misalkan. Akhirnya yang keduanya dapatnya cuma berapa? 900.000, itu enggak boleh. Paham ya? Jadi 10 orang arisan. Setiap hari Ahad mengumpulkan 100.000. Berarti totalnya berapa? 1 juta. Nah, sama dia untuk Qur'ah, untuk diundi biar nanti siapa yang dapat, pakai semacam kertas itu ya biasanya ya. Nah, dikeluarkan gitu dari botol atau semisalnya, akhirnya diambil si fulan dapat. Nah, ini upayakan 10 orang tadi dapat semuanya. Dalam waktu yang berbeda-beda tidak masalah. Tapi kalau ternyata kok ada yang tidak dapat, paham ya? Ini nanti tidak diperbolehkan karena ada yang terdolimi nanti. Paham ya? Itu kalau seandainya mau arisan. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan seperti bentuk perjudian, tapi yang rajih arisan itu wallahu alam dia seperti meminjamkan uang kepada orang lain dengan cara seperti itu. Karena jumlahnya sama semua ya. 1 juta semua dapatnya. Enggak boleh dia berhenti sampai benar-benar semua dapat. Paham belum ini? Jadi 10 orang itu benar-benar dapat semuanya baru berhenti. Kalau belum dapat semuanya jangan. Nanti khawatirnya apa? Si fulan, si alan yang belum dapat cuma dapatnya 800, 900, apa maksudnya? Nah, pembahasan yang akan kita bahas ini nanti, barakallahu fikum, adalah undian yang bukan mengarah pada perjudian. Jadi kalau arahnya udah perjudian, seperti orang kalau bahasa Jawanya main otok atau main dadu. Paham ya? Jadi dadu sama dia dikocak gini. Setelah itu barakallahu fikum keluar dadu warna merah misalkan. Nah, tadi yang ngasih uang di sini ada yang merah, kuning, hijau, hitam tadi itu. Nanti yang hijau, hitam, kuning semua uangnya lari ke merah. Diambil sama yang merah tadi. Itu nih perjudian namanya ya. Jadi hati-hati. Kita lihat. Nanti disebutkan oleh beliau nanti barakallahu fikum qala Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, pembahasan mengenai isti'malul Qur'ah, menggunakan Qur'ah, undian, mengundi itu boleh atau tidak. Nah, kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah, tusta'malul Qur'atu 'indal mubhami minal huquqi aw la tazahumi. Digunakannya Qur'ah undian itu ketika sesuatu tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui apanya? Hak-hak tersebut enggak diketahui, siapa yang berhak mendapatkannya itu loh. Contohnya 2 orang sama-sama pinternya, sama-sama hafal Al-Qur'an, sama-sama kuat hafalannya, sama-sama mengenal as-sunnah. Rebutan dia, yang jadi imam siapa? Antum, rebutan ya. Rebutan kan? Nah, enggak diketahui sama-sama punya keutamaan. Akhirnya di Qur'ah. Qur'ahnya dengan cara bagaimanapun caranya yang jelas Qur'ah yang seperti ini diperbolehkan karena sama-sama punya keutamaan, enggak diketahui siapa yang berhak jadi imam itu loh. Ya enggak? Kecuali kalau yang satunya
Hafalannya hafal Al-Qur'an hafal, mutqin juga. Satunya mutqin hafal Al-Qur'an juga tapi enggak mengenal as-sunnah. Yang satunya mengenal as-sunnah. Kalau seperti ini didahulukan yang mengenal as-sunnah tadi itu. Tapi kalau sama-sama mengenal itu loh, sama-sama kenal sunnah, sama-sama hafalannya kuat, sama-sama intinya dua orang ini susah dibedakan. Nah, siapa yang berhak jadi imam di Qur'an nanti? Paham ya? Qur'an. Karena tazana barakallahu fikum mubham enggak diketahui tadi itu. Qur'an. Nanti Qur'an mungkin dengan uang atau dengan semisalnya atau dengan kertas tertulis misalkan, satunya tertulis satu tidak. Jangan dua-duanya tulis. Jadi kertas yang dipakai untuk ngundi tadi satunya tertulis, satunya tidak. Paham ya? Nanti disuruh ngambil yang mana? Si A ngambil yang satunya, si B ngambil yang satunya. Ternyata si A mengambil tulisan kamu yang jadi imam. Udah, otomatis satunya kosong. Dia jadi imam. Itu diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan barakallahu fikum. Minal huquqi auladat tazahumi atau ketika barakallahu fikum terjadi sesuatu yang penuh. Maksudnya penuh itu ada beberapa perkara yang bertumpuk di situ sehingga tidak bisa pastikan salah satunya dengan suatu penguat sehingga harus pakai Qur'an, pakai undian, boleh diundi. Oleh karena itu nanti beliau jelaskan undian yang diperbolehkan itu selama keluar dari jalur perjudian. Kita lihat qala al-Imam Sa'di rahimatullah alaihi yakni anal qur'ata tusta'malu idza jahilal mustahiq li haqqin minal haqqah. Kata beliau bahwasanya Qur'ah itu undian itu digunakan ketika apa? Ketika tidak diketahui orang yang berhak dari haknya. Ini hak siapa ini? Enggak diketahui. Sama-sama memiliki keutamaan misalkan. Wal maziyya li ahadihima 'alal akhar dan juga tidak diketahui ya keistimewaan atau mana yang istimewa di antara keduanya. Sama-sama memiliki apa? Keistimewaan. Ini perhatian Bapak ya, sama-sama memiliki keistimewaan. Sama-sama berhak gitu loh. Nah, siapa yang kira-kira dipilih itu siapa? Dengan Qur'an tadi itu, dengan diundi. Paham belum ini? Ayo kita lihat. Aw hasalat tazahum fi amrin minal umur atau terjadi tazahum, yaitu bertumpuknya pada suatu perkara wala murajjah li ahadihima, tidak ada penguat salah satu di antara keduanya. Jadi enggak ada yang bisa dikuatkan. Kalau ada dikuatkan ya milih yang kuat tadi. Tapi kalau dua-duanya sama punya keutamaan, dua-duanya sama apa? Sama memiliki hak. Nah, seperti itu harus di Qur'an. Kalau tidak nanti ribut. Nah, kita lihat. Kita lanjutkan dulu kalamnya Sa'di dulu ya. Wa tahta hadhil qa'idah masailu katsirah. Dan di bawah kaidah ini ada permasalahan yang banyak. Minha di antaranya idza tashaha isnani fil adzan. Apabila ada dua orang berselisih dalam masalah adzan. Ana saja, wa ana saja misalkan, rebutan dia. Nah, dua-duanya ini ya. Awil iqamah atau berselisih masalah qomat. Siapa yang qomat ini? Ana, antum, rebutan dia. Sama-sama punya keutamaan. Awil imam fi shalah atau menjadi imam dalam salat. Menjadi imam dalam salat ya. Paham ya? Ini juga rebutan. Aw sholatul janazah atau dalam masalah menjadi imam untuk salat jenazah. Siapa yang didahulukan? Padahal posisinya apa? Berselisih sama-sama punya keutamaan, berselisih itu istilahnya itu. Siapa ini yang mau didahulukan? Walaysa ahaduhuma aula minal akhar, ya kan? Tidak ada salah satu di antara keduanya yang lebih afdal dari yang lainnya. Sama-sama punya keutamaan. Sama-sama punya keutamaan, sama-sama punya keistimewaan. Fa innahu yuqra bainahuma. Maka sesungguhnya antara dua orang tersebut yuqra diundi. Paham belum nih? Saya ini diundi. Diundi ya, seperti ini karena enggak bisa dipastikan itu loh. Dua-duanya bagus hafalannya. Dua-duanya punya keutamaan. Nah, siapa yang berhak menjadi imam? Siapa yang berhak menjadi muadzin? Diundi. Wa kadzalika idza tanaza'a isnani luqatah aw laqitan aw makanan aw nahwa. Seperti itu pula apabila ada dua orang rebutan berselisih mengenai luqatah, barang temuan. Ana dulu yang nemukan kok. Enggak, tapi ana nemukan tadi duluan ana misalnya rebutan ya. Padahal sama-sama kita juga datang itu dua orang itu di situ gitu loh. Wah, ini siapa yang duluan? Misalkan ada dompet di situ, paham ya? Nah, dompet misalkan isinya cuma Rp5.000 misalkan. Nah, itu kan masuk dalam luqatah ya. Enggak ada kartu-kartu yang lain intinya ya. Akhirnya mereka berdua tuh sama-sama lihat bareng. Sama-sama nuju. Nah, dompetnya di tengah-tengah sama diambil itu. Paham ya? Wah, ini siapa yang kira-kira yang berhak nih? Nah, ayel-ayelan itu istilahnya ya. Nah, seperti itu bagaimana? Nanti diundi. Laqitan atau laqit itu barang temuan kan biasanya itu manusia.
Jadi orang temuan, paham ya, anak kecil atau bayi temuan itu lakit biasanya, digelari dengan lakit. Nah, au makan atau rebutan tempat. Shaf pertama misalkan. Wah, tadi duluan anak kok. Enggak, tadi antum duluan tapi antum pergi dulu, mandi dulu gitu. Oh, enggak, tadi anak cuma wudu misalkan, rebutan ya. Shaf pertama tadi itu. Nah, seperti ini untuk memberikan solusi biar enggak ribut, diundi. Kalau kalian ribut seperti itu diundi aja. Siapa nanti yang berhak? Dengan dua kertas tadi itu ya, satunya tertuliskan, satunya tidak tertulis. Suruh milih-milih yang mana? Ternyata si A milih yang satunya, si B milih yang kedua. Ternyata dibaca si A yang dapat. Antum yang berhak mendapatkan shaf pertama. Udah selesai. Apa maksudnya ya? Ini kalau apa? Kalau tidak ada penguat wala murajjih li ahadihima 'alal akhar. Tidak ada penguat untuk salah satu di antara keduanya atas yang lainnya. Paham belum? Berarti menunjukkan kalau ada penguat, ada qarinah, ada tanda, ya kita kuatkan yang kuatan itu. Paham belum? Contohnya gini. Nah, barakallahu fiikum, rebutan shaf pertama si A sama si B. Nah, datangnya barakallahu fiikum duluan si A. Si B ngaku-ngaku, "Duluan ana tadi kok. Ana duluan datangnya tapi ana masih di luar masjid," katanya. Paham ya? Yang si A ngomong, "Ana sejak awal sudah datang langsung masuk ke masjid, dapat shaf pertama." Tapi sampainya ke pondok kan duluan ana, tapi kan antum di luar masjid. Wah, ribut ya. Yang kita kuatkan yang mana? Si A. Si A datang belakangan, cuma langsung masuk ke masjid itu, dapat shaf pertama. Si B ini datang awal sampai di masjid tapi enggak langsung masuk, dia di luar dulu. Paham ya? Akhirnya apa? Rebutan shaf pertama tadi. Yang dikuatkan si A. Qarinah tadi itu. Tapi kalau enggak ada penguat sama sekali, paham ya? Begitu masuk bareng dua orang, wah tinggal satu tempat ini ya. Masuk wah langsung rebutan ya. Mana dulu mana rebutannya? Qur'ah. Di Qur'ah ya, diundi. Nah, insyaallah paham soal ini ya? Paham? Ayo kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah, wa kadzalika, nah kata beliau fa innaha tusta'mal Qur'ah, yang seperti ini kalau enggak ada penguatnya maka digunakan Qur'ah itu undi. Wa kadzalika idza talaqa min nisa'i wahidatan mubhamah aw mu'ayyanatan tsumma nasiyaha. Seperti itu pula apabila apa? Apabila seorang lelaki menceraikan istri-istrinya. Oh ya, menceraikan satu istrinya tapi enggak disebutkan namanya. Dia istrinya 4, dia ngomong aku ceraikan satu istriku. Nah, keempatnya bingung yang mana ini? Hah? Yang fulanah atau alanah atau fulanah yang satunya lagi? 4 ini. Kan akhirnya bingung kan, ini enggak disebutkan namanya atau disebutkan namanya tapi lupa dia. Anak pernah mengatakan cerai dengan salah satu istri anak misalkan. Tapi yang mana yang lupa namanya. Nah, akhirnya 4 ini kan berunding mereka. Siapa ini kira-kira yang diceraikan ini? Pakailah Qur'ah gitu loh. Pakai Qur'ah tadi itu. Nah, pakai Qur'ah diundi, yang keluar siapa? Ternyata yang keluar si A. Ya udah si A ini diceraikan. Paham maksudnya? Ayo kita lihat. Au ataqa min abinihi mubhaman, atau seseorang memerdekakan budaknya tapi enggak sebutkan namanya. Paham ya? Dia punya budak namanya Mahmud, Hamid, Humaid. Mahmud, Hamid, Humaid. Paham ya? 3 orang ini, budaknya 3. Dia ngomong, "Aku merdekakan budakku." Orang kan bertanya-tanya yang mana ini? Yang Mahmudnya atau Hamidnya atau Humaidnya? Ewa, akhirnya bingung ini yang mana ini. Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana caranya? Qur'ah. Fa innaha, nah barakallahu fikum, takhrut al-mutallaqah wal mu'taq bacanya ya, wal mu'taq bil Qur'ah. Maka sesungguhnya akan keluar perempuan yang diceraikan tadi dan akan keluar al-mu'taq yang dimerdekakan tadi bil Qur'ah dengan cara diundi. Paham belum? Ila ghariha minal masail. Mafhum soalan ya? Jadi permasalahan Qur'ah ini, permasalahan diundi ini bukan permasalahan yang sepele, karena untuk menghilangkan apa? Pertikaian. Bisa dikatakan solusi. Bisa dikatakan apa? Solusi. Kita lihat di sini. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala fi syarh mandhum ushul fiqh wa qawaidih, "Idza ishtabaha syai'an min ghairi tamyizin bainahuma." Apabila ada kesamaran antara dua perkara tanpa bisa dibedakan antara keduanya, fa innana narji' ilal Qur'ah, maka kita kembali kepada Qur'ah, yaitu diundi. Bisyartin, dengan syarat, ini penting syaratnya ini. Alla takhruj makhrajal maisir, hendaknya tidak keluar sampai kepada apa? Na'am barakallahu fikum, perjudian. Itu intinya. Kalau sampai perjudian haram hukumnya. Fa in kharajat makhrajal maisir fa innaha la tajuz. Apabila undian tersebut sampai keluar, nah barakallahu fikum, pada perjudian, maka sesungguhnya tidak diperbolehkan, li annaha takunu maisiran, karena dikatakan apa? Perjudian. Seperti yang disebutkan tadi itu. Nah, ada orang gelar apa?
gelar kertas itu warnanya merah, kuning, hijau, ada yang hitam juga. Nah, 5 orang duduk di depannya gitu. Wah, istilahnya basang istilahnya ya. Basang atau ngasih, ada yang dikasih warna merah, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang apa? Putih, ada yang hitam terus ini. Kemudian apa? Nah, ada dadu yang sama dia di kotak ini. Dadunya tadi di dalam kotak gitu ya. Setelah itu dikeluarkan tadi dadunya keluar merah. Nah, akhirnya yang dapat yang merah. Itu namanya perjudian kalau itu. Murni itu ya perjudian. Atau contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum perlombaan merpati. Paham ya? Jadi merpati, saya istilahnya kalau bahasa Jawa doro ya, merpati tempel itu. Jadi nanti kalau misalkan duluan mana yang datang, paham ya? Jadi ada 2 orang di sini. 2 orang megang merpati yang jantan atau betina? Betina satunya. Si A megang juga, si B megang juga. 2 orang ini yang megang jantan ini pergi jauh sana. Wah, di sana dilepas yang jantan. Nah, di sini nanti duluan mana yang datang tadi itu akan mendapatkan hadiah, itu yang menang itu namanya perjudian juga itu. Bukan qur'ah itu ya, lain lagi ya. Jangan sampai bingung. Adu jago juga sama aja. Apa adu jago itu? Mengadu ayam, sabung ayam itu ya, itu juga perjudian juga. Paham ya, Allah musta'an. Yang jelas, nah qur'ah ini undian seperti ini diperbolehkan. Lihat terus kalau gini bagaimana? Termasuk perjudian enggak? Antum setiap belanja di Alfamart atau supermarket itulah dapat apa istilahnya poin atau dapat semacam barakallahu fil kertas gitu ya istilahnya, seperti kalau antum beli apa galon ya enggak. Nah, ya kan nanti kalau sudah dapat berapa galon dapat 1 gratisan 1 galon misalkan, itu bukan perjudian. Kalau itu kan munculnya dari keridhaan dia sendiri ngasihnya ya enggak. Tapi kalau perjudian tadi kan uang dikumpulkan, beda enggak? Orang itu ketika sabung ayam sama ketika mengadu merpati itu, uangnya yang nonton tadi itu ngumpulkan mereka gitu loh. Mereka ngumpulkan, taruhan istilahnya ya. Kalau ini kan enggak taruhan. Nah, semakin banyak dia belanja, dia nanti akan dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Hadiah itu muncul dari apa? Orang itu sendiri. Bukan apa? Bukan semata-mata barakallahu fikum istilahnya kita ngumpulin uang orang kan enggak. Paham ya? Dia ngasih hadiah, keridhaan dia sendiri. Tapi kalau sabung ayam, taruhan merpati tadi itu jelas itu. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Sekarang pilihan lurah aja juga bisa perjudian, pilihan lurah. Paham ya? Pemilihan umum yang terkadang sifatnya dasar aja, pemilihan apa istilahnya? Kepala desa itu jadi taruhan juga bisa. Allah musta'an. Jadi dia mandang siapa yang menang nanti. Pak Paijo misalkan, satunya apa? Bejo. Antum milih siapa? Anak milih Bejo. Antum Paijo katanya. Akhirnya yang Bejo siapa? Ngumpulkan uang. Yang Paijo siapa? Ternyata yang menang Paijo. Ya? Akhirnya uang yang dikumpulkan pemilih Bejo tadi didapatkan diambil oleh yang pemenang Paijo tadi itu. Nah, ini juga perjudian juga. Jadi sekarang ladang judi itu banyak sekali. Wal iyadu billah. Intinya Qur'an ini undian seperti ini yang diperbolehkan ini nanti adalah undian yang tidak mengandung unsur perjudian. Kita lihat lagi berikutnya. Wa hadhil qa'idatu ma'khudatun minal kitab was sunnah. Kaidah ini diambil dari Al-Qur'an was sunnah. Amal kitab, adapun dari Al-Qur'an, fa innallaha ta'ala dzakara al-Qur'an fi mawdi'ain fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an mengenai apa? Undian itu di 2 tempat dalam Al-Qur'an. Al-mawdil awal, tempat yang pertama, fi qissati Maryam. Yaitu kisahnya Maryam alaihas salam, imra'atun salihah. Bukan nabi ya, nabi enggak ada perempuan. Kisahnya Maryam alaihis salam, haitsu qala, yaitu ketika Allah Taala berfirman, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam, wa ma kunta ladaihim id yahtasimun." Sedangkan engkau waktu itu tidak berada di sisi mereka ketika apa? Ketika dilemparkan pena-pena mereka, sebagian mufassir mengatakan panah mereka untuk mengundi maksudnya. Ya, dilemparkan pena atau panah untuk mengundi. Mana di antara mereka yang berhak untuk mengasuh dan melindungi Maryam? Kan diundi. Siapa ini yang kira-kira berhak untuk mengasuh dan melindungi Maryam ini? Dan engkau tidak pula waktu itu ada di hadapan mereka ketika mereka bermusuhan atau berselisih. Syahidnya id yulquna aqlamahum. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka, untuk apa? Mengundi. Untuk dilakukan undian tadi itu. Siapa yang berhak untuk sebagai penolong, pelindung, penjaga Maryam? Para mufassirin sebagian mengatakan panah. Karena misalkan di sana mungkin ada merah, kuning, hijau atau misalkan kemudian dipanahkan nanti mana yang kena misalkan atau namanya fulan yang kira-kira mau
mengasuh, ya. Panah kemudian dilemparkan dengan pelempar itu ya, istilahnya, kemudian mana yang kena anak panah itulah yang mengasuh. Paham ya? Itu undian juga. Diperbolehkan seperti itu. Paham belum? Na'am. Kalau pena ya misalkan barakallahu fikum, misalkan ada jarak gitu ya, namanya Mahmud, Humaid, Hamid. Ini mereka berseteru, mereka berdebat ya. Ana yang mau ngasuh, ini 3 orang tadi. Paham ya? Misal mau ngasuh si fulan misalkan ya. Nah, diundi. Nah, diundi dengan cara apa? Dengan cara mungkin melemparkan pena atau yang semisalnya. Nah, ternyata apa? Ternyata barakallahu fikum si penengah ini melemparkan dan pas pada Mahmud. Mahmud itu yang nanti yang berhak mendapatkan apa? Jatah untuk mengasuh tadi itu. Jadi, dalilnya ini di antaranya. Berikutnya, amal maudhi' tsani, adapun tempat yang kedua, fa fi qissati Yunus alaihissalam hina ma kharaja min qaumihi mughadiban. Kisah Nabi Yunus alaihissalam, ketika apa? Ketika beliau keluar dari kaumnya karena sudah enggak tahan lagi ya, dalam keadaan marah Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya itu. Summa raqibas safinatan, kemudian Yunus alaihissalam, barakallahu fikum, naik kapal. Fasaqulat bihim safinah, kapalnya itu terasa berat. Akhirnya fattaru ila an yulqu ba'dha man fiha. Terpaksa harus sebagian penumpangnya dilemparkan ke laut. Saat itu. Jadi Nabi Yunus posisi marah ini ya. Marah dengan kaumnya, akhirnya beliau naik kapal. Kapalnya kebanyakan penumpang, berat itu. Akhirnya terpaksa untuk sebagian penumpangnya dilempar ke laut. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam termasuk yang kalah dalam undian tersebut. Kita lihat. Barakallahu fiikum, faqamu bil qur'ah. Akhirnya mereka melakukan qur'ah undian tadi itu. Walihata qala ta'ala fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya terjadilah undian, maka Nabi Yunus alaihissalam termasuk yang kalah. Dilempar ke laut, akhirnya dimakan oleh ikan. Ya enggak? Besar, hut. Ya enggak? Barakallahu fiikum, tinggal di dalam perut ikan tersebut. Syahidnya di sini qur'ah. Paham ya? Diundi. Siapa ini yang kira-kira yang menang? Yang menang masih berada di atas kapal, yang kalah masuk laut. Paham ya? Seperti itu, lempar ke laut. Amma sunnah, ada dalil as-sunnah, faqad ja'atul qur'ah fi sittati mawadhi'. Sungguh telah datang dalam as-sunnah pada 6 tempat. Kita lihat pada 6 tempat itu, di antaranya minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nas ma fin nida'iz was-safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu. Artinya apa? Kalau seandainya manusia itu tahu barakallahu fiikum tentang seruan dan juga keutamaan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkan shaf pertama kecuali harus melakukan undian, niscaya mereka mengundi. Paham belum ini? Syahidnya nih, lastahamu. Niscaya mereka akan melakukan undian. Akhrajal Bukhari, barakallahu fiikum, Muslim, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha, di antaranya juga, perhatikan baik-baik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Fa ayyutuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Masyaallah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak pergi safar, beliau mengundi istri-istri beliau, diundi. Mana di antara mereka nanti yang keluar undiannya, maka akan keluar bersama Rasulullah. Paham belum? Barakallahu fiikum ya wa. Jadi kalau misalkan istrinya 4, taruhlah ya, istrinya 4 itu kemudian dia mau istilahnya refreshing lah, mau rekreasi di tempat-tempat yang aman dari maksiat misalkan. 4 istri rebutan, siapa yang diajak kira-kira ini? Diundi. Diundi nanti siapa yang keluar undiannya, dia yang berhak diajak. Paham belum? Ini namanya qur'ah. Akhrajal Bukhari wa Muslimun, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, wal ulama rahimahumullah taradu hadza wa qalu, dan para ulama rahimahullah taradu hadza, mereka menolak ini dan mereka mengatakan hadi amsilatun la tu'til hasr. Contoh ini tidak bisa jangan engkau memberikan tidak bisa memberikan batasan. Contoh seperti ini tidak bisa memberikan batasan. Kalau cuma 6 tempat tok itu enggak bisa dibatasi seperti itu. Fa kullu mashtabaha fihi al-amr biduni tamyiz, maka setiap perkara yang masih tersamarkan tanpa bisa dibedakan, wa biduni an yakhruj makhrajal maisir, dan tanpa dia itu keluar dari barakallahu fikum seperti perjudian, fa innal qur'ata tajri fi, maka yang qur'ah itu undian boleh dilakukan di situ. Intinya apa? Tidak sampai kepada
Nah, perjudian. Kemudian tersamarkan nggak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan ya nggak perlu diundi lagi, ya nggak? Ini diundi itu karena nggak terbedakan tadi, nggak terbedakan. Wa minal ulama man ankara al-qur'ah. Di antara ulama ada yang mengingkari qur'ah mutlaq secara mutlak. Kenapa? Wa qala, mereka mengatakan innaha syabihatun bil maisir. Qur'ah undian itu serupa dengan apa? Perjudian. Li'anna al-insana la yadri ma hadduh. Nah, dikarenakan orang nggak tahu mana bagian dia. Nggak tahu dia kan? Cuma nunggu aja. Nunggu mana kira-kira yang nanti keluar undiannya dia yang berhak. Kalau orang nggak tahu gitu. Nah, barakallahu fikum. Walakinna nashtaritu alla takhruj makhdhal maisir. Tapi kita mensyaratkan hendaknya undian tersebut tidak sampai keluar pada perjudian. Ini penting ini ya. Fa in kharajat makhdhal maisir muni'at. Kalau seandainya undian tersebut sampai keluar pada perjudian dilarang. Paham belum? Intinya tidak sampai masuk dalam perjudian. Ini penting sekali ini. Misalu ma kharajat fihi al-qur'ah makhrajal maisir, Contohnya undian yang sampai kepada tingkatan perjudian, paham ya? Yang undian itu keluar jalurnya gitu ya, mengarah berperjudian. Rajulan mustarikan fi habub. Nah, ya barakallahu fikum. Ada dua orang yang mereka berserikat dalam apa? Dalam biji-bijian. Berserikat. Nanti berserikat tuh kerjasama gitu. Kerjasama mungkin jagung atau mungkin padi atau mungkin yang semisal lah intinya ya, gandum. Wasyarikah nisfan. Nah, kemudian apa? Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, mustarikahnya ya maksudnya adalah apa? Perserikatnya tadi itu dibagi dua. Paham ya? Dibagi dua kesepakatannya, kerjasamanya dibagi dua. Fakta sama hadil habub ala sulusin wa sulusain. Akhirnya apa? Mereka sepakat membagikan apa? Biji-bijian ini dibagi dua. Satunya sepertiga, satunya 2/3. Yang lebih banyak yang mana? Sepertiga atau 2/3? 2/3 atau sepertiga yang banyak? 2/3 ya. Ewa. Nah, di situ nanti bagiannya seperti itu. Sepertiga untuk si A, 2/3 untuk si B. Wa qala, akhirnya dua orang itu ngomong, nuridu an nakhruj sahma ahadina bil Qur'an. Oh, kita pengen mengeluarkan jatah kita dengan cara Qur'an katanya. Sudah ditetapkan ini ya. 1/3 sama 2/3 tadi. Otomatis yang banyak ini yang ngelola biasanya. Yang banyak yang ngelola, yang ngolah tanahnya, yang mupuk, yang mengairi, dia lebih banyak dapatnya ya. Akhirnya yang satunya ini kan cuma tanam modal aja yang satunya ini. Dia bermodalkan apa? Bermodalkan uang taruhlah, tapi dia pengennya di Qur'an. Paham belum ini? Sudah ditentukan 1/3 sama 2/3 tadi itu. Tapi pengennya yang satu ini biar keluar jatahnya, biar nanti tahu di Qur'an ada diundi aja katanya. Fahada haramun la yajuz. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena sudah jelas terang-terangan yang mengelola kemudian juga yang memupuk, mengairi lebih banyak jatahnya harusnya. Lebih banyak 2/3 tadi itu. Tapi ini yang hanya bermodalkan apa? Uang, ngasih uang, kemudian barakallahu fikum dia cuma terima jadi saja. Itu pengennya mau diundi katanya. Diundi aja nanti. Bagaimana? Ternyata malah dia yang menang. Otomatis mendolimi yang apa? Yang ngelola tadi itu. Ya enggak? Mendolimi yang ngelola tadi itu. Paham belum ini? Dua orang berserikat kerjasama dalam suatu biji-bijian. Sepakat bahwasanya 1/3 untuk yang punya modal, yang 2/3 yang ngelola. Mulai dari nanam, mupuk, nyirami, paham belum? Ternyata setelah panen yang punya modal ngomong, oh kalau gini biar nampak bagiannya dianu aja katanya, diundi aja katanya. Nah seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau ternyata dia dapat undiannya, ya dia jelas untung banyak. Yang ngelola rugi nggak? Rugi, cuma dapat 1/3. Padahal jatahnya sudah ditetapkan. Nah ini haram kata beliau. Li'annahu yu'addi ila an yakuna ahaduhuma ghariman wasani ghaniman. Dikarenakan yang seperti ini nanti akan mengantarkan kepada apa? Salah satu di antara keduanya itu ghariman, merasa dirugikan, wasani ghaniman, merasa untung. Ya enggak? Dirugikan artinya diuntungkan. Fayakun hadza haraman, yang seperti ini haram hukumnya. Paham belum ini? Barakallahu fikum. Terus bagaimana? Enggak perlu diundi, jelas kan? Sudah sepakatan tadi itu. Intinya banyak atau sedikitnya kalau sudah sepakatan seperti itu ya udah. Tanam modal itu kan rugi untung ditanggung bersama. Rugi untung ditanggung bersama. Jadi kalau tanam modal jangan antum pastikan pokoknya rugi untung ana 50% misalkan. Itu enggak bisa.
Kenapa? Kasihan nanti yang ngelola. Yang ngelola, yang jalankan modalnya kasihan. Ternyata rugi. Dia mengeluarkan 50%, bayangkan. Ya enggak? Tapi bagaimana caranya yang benar dalam masalah tanam modal? Pak, anak ini punya modal 3,5 juta. Nah, bagaimana kalau kita ternak lele misalkan atau ternak bawal misalkan. Kata dia, "Siap, yaudah. Karena bapak yang ngelola, bapak yang ngatur setiap harinya, yang ngurusin sampai panennya, bapak dapatnya barakallahu fikum 70%, anak 30% aja." Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini pun kalau seandainya apa? Untung. Untung rugi kita rasakan bersama, Pak. Nah, maksudnya apa? Kalaupun rugi, yang punya modal rugi modal, ya enggak? Yang ngelola tadi juga rugi karena apa? Tenaganya rugi gitu loh. Paham belum? Jangan yang tanam modal ngomong, pokoknya rugi untung anak 50%, Pak. Itu enggak boleh seperti itu. Mahfum Abdul Ghafur? Kalau tanam modal harus gitu. Untung rugi ditanggung bersama, enggak bisa nih bebankan kepada yang ngelola tadi. Kasihan. Naam. Kita lihat berikutnya. Nah, barakallahu fiikum, lakin law qasamna hadil. Nah, barakallahu fiikum, ini yang tepat kakaknya bacanya habub atau hubub ya. Nah, karena kalau mufradnya habun itu ya, kalau jamaknya apa? Hubub atau habub? Apa? Tahu enggak? Apa man? Nah, walalam kelihatannya itu hubub ya kelihatannya, tapi kita lihat tadi, kita lihat lagi. Kalau mufradnya habun. Nah, habun ya. Nah, hubub kelihatannya. Tadi bacanya habub, nanti diluruskan lagi. Nah, kita lihat di sini. Lakin law qasamna hadil hubub nisfain, tapi kalau kita membagi biji-bijian ini dua bagian, setengah-setengah, wa qulna na'khudh bil qur'ah jaz. Kalau seperti ini boleh. Kita ambil dengan cara diundi, boleh karena dapatnya sama. Setengah-setengah ya enggak? Nah, misalkan dia panen jagung lah taruhlah, dapat 1 kental. 1 kental berapa kilo? 1 kental berapa kilo? 1 kental berapa kilo, Akh Abdul Ghafur? Astagfirullah. 1 kental berapa kilo, antum? 100 kilo ya? 100 kilo. Nah, 100 kilo ini dibagi 2. Berarti berapa? 50 kilo, 50 kilo. Nah, dia ngomong, ya kita bagi dengan cara diundi aja. Ya enggak masalah kalau ini kan sama-sama. Dapat itu dapat 50 kilo, ya enggak? Enggak ada yang dirugikan itu kan? Nah, itu enggak masalah karena sama tadi itu. Kita lihat. Li'annahu la tamyiza bi anna hadha nisfa li fulanin aw li fulanin illa bi fulan. Karena enggak bisa dibedakan. Enggak bisa dibedakan setengah ini untuk si fulan atau setengah itu si fulan, enggak dibedakan. Mana yang punya si fulan itu yang mana. 2 karung ini yang sama-sama 50 kilo ini yang punya si fulan yang mana itu enggak terbedakan itu loh. Qur'ah akhirnya. Tapi kan enggak merugikan ini. Paham ya? Karena sama-sama nanti dapat 50 kilo itu loh. Paham belum? Cuman di awal mulanya enggak nampak mana yang punya si fulan itu aja. Paham maksudnya ya? Naam. Walam takhrut al-Qur'ah makhraj al-maisir, dan sini undian sini tidaklah keluar kepada apa? Kepada perjudian. Naam. Wa min amsalati ma tajri fihi al-Qur'ah ala wajhin jaiz. Dan juga termasuk contoh-contoh yang apa? Terjadi undian tapi apa? Diperbolehkan malau tasyahhar rajulan fil adzan wa laysa ahaduhuma mu'adzin ar-ratib. Contohnya ada 2 orang yang berselisih dalam masalah adzan dan belum ada muadzin yang ditetapkan. Ingat ya, belum ada muadzin yang ditetapkan. Masjidnya masih kosong gitu ya. Nah, akhirnya ada 2 orang berselisih dia. Ana yang adzan. Enggak, antum kan udah sering adzan. Ana aja yang adzan misalkan. Ribut 2 orang ini. Nah, belum ada muadzin tetap ini ya, belum ada muadzin tetap. Kemudian apa? Fasta'radna ada'ahuma lil adzan. Akhirnya kita tawarkan untuk menunaikan adzan. Ayo adzan. Nah, fawajadnahuma sawa. Ternyata kita jumpai dua-duanya sama-sama suaranya merdu, kemudian sama-sama suaranya bagus, tajwidnya bagus misalkan. Au mutaqaribain, atau dua-duanya sama-sama merdu, berdekatan intinya. Sama-sama bagus suaranya tapi berdekatan. Fa innana huna nuqri' bainahuma. Maka kita di sini nuqri', aqra'a yuqri'u, nuqri'. Maka kita di sini apa? Melakukan undian, diundi. Siapa yang berhak mendapatkan apa? Jatah adzan. Fa in kana ahaduhuma arjah minal akhar. Paham belum ini? Kalau sekarang kasusnya salah satu di antara keduanya itu lebih kuat daripada yang lainnya, imma bis saut wa imma bil ada, imma dengan suara
atau iman dengan cara menunaikan. Yang satunya suaranya bagus, jelas, gamblang. Paham ya? Nah, yang satunya apa? Nah, barakallahu fiikum suaranya tidak bagus, tidak jelas. Maka didahulukan yang bagus tadi itu. Itu berarti enggak perlu qiraah yang itu. Paham ya? Ini kasus lain lagi berarti kan. Nah, jangan barakallahu fikum cuman ngandalkan suaranya indah tapi cara melantunkannya atau cara menyampaikannya keliru itu juga banyak seperti itu. Jangan, tapi dilihat suaranya bagus, cara melafadzkan juga benar. Bukan hayyalas shalah, hayyalal falah katanya. Itu keliru. Bukan hayyalas shalah, hayyalal falah itu keliru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Coba itu dengarkan orang-orang awam itu. Kalau adzan seringnya itu hayyalas shalah, hayyalal falah, lal falah. Bukan ala. Kalau enggak percaya dengarkan aja. Biasanya loh kalau yang belum belajar itu biasanya gitu. Hayyalas shalah. Kan mudah, las shalah itu. Padahal hayya 'alas shalah, ya enggak? Hayya 'alal falah. Jadi ditampakkan jelas itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau wa imma bi ikhtiyaril jiran lah, atau dengan pilihan tetangga untuknya. Dipilih. Nah, fa innana la nahtaj ila qur'ah. Yang seperti ini enggak perlu lagi dipilih. Karena apa? Tetangga tadi itu sudah memilih dia gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya sudah ada yang ditetapkan berarti otomatis. Jadi enggak perlu di Qur'an lagi. Li'anna ahadahuma tamayyaza 'anil akhar. Dikarenakan salah satu di antara keduanya terbedakan dari yang lainnya. Washtaratna fil bait min ghairi mayzin. Nah, dan kami mensyaratkan di dalam pantun tanpa bisa dibedakan, ini penting, tanpa bisa dibedakan antara kedua orang ini. Sama-sama punya keutamaan, sama-sama suaranya merdu, bagus, enggak terbedakan, akhirnya apa? Qur'ah. Dengan cara Qur'ah diundi tadi itu. Fa in kana li ahadihima tamyizun atau tamayyuzun fa innahu la qur'ata wa yu'khad bil afdal. Kalau seandainya salah satu di antara keduanya ada yang bisa dibedakan, maka sesungguhnya enggak perlu undi-undian lagi. Enggak perlu diundi. Dan cukup kita mengambil yang afdal. Paham belum? Yang satunya suaranya itu kalau adzan putus-putus misalkan. Yang satunya suaranya bersambung dan bagus misalkan. Ya udah, pilih yang afdal. Li'anna law ajraynaha wa kharaj. Naam. Barakallahu fikum. Li'annana law ajraynaha wa kharajat lil adna. Dikarenakan kalau kita tetap menempuh Qur'ah undi tadi diundi, ternyata keluar undiannya untuk orang yang adanya putus-putus tadi itu atau yang adanya enggak bisa tadi itu, kana dzalika khiyanatun haitsu wallaina man ghairuhu ahaq minhu. Niscaya itu bentuk pengkhianatan. Dari sisi mana? Dari sisi kita serahkan urusan adzan kepada orang yang barakallahu fikum selain orang yang layak untuk adzan. Paham ya? Kita berikan kepada orang yang enggak layak adzan itu loh. Kalau digunakan Qur'an. Jadi kalau dua orang kok ada yang layak untuk adzan, ada yang afdal, dahulukan yang afdal ini, enggak perlu diundi. Paham belum ini? Isa paham enggak Isa? Paham belum? Nah ini penting ini ya. Wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala qa'idatan al-Qur'ah min awal al-fiqh ila akhir kitab al-Qawaid. Dan sungguh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala telah menyebutkan kaidah mengenai Qur'ah undian ini dari awal fikih sampai akhir kitab beliau Al-Qawaid. Nanti setelah kitab ini insyaallah penutupannya kitab barakallahu fikum Qawaid Usul Jami'ah. Qawaid Usul Jami'ah karyanya barakallahu fikum As-Sa'di mensyarah kitab Ibnu Rajab. Paham ya? Cuma nanti yang tipis. Beliau ringkaskan di akhir itu nanti. Setelah itu nanti baru insyaallah kita pindahnya bukan usul fikih lagi tapi usul tafsir. Insyaallah taala. Itu baru rencana ya. Semoga terwujudkan aja. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum kata beliau dan sungguh Ibnu Rajab taala telah menyebutkan masalah Qur'an ini, masalah undian ini dari awal kitab fikih beliau sampai akhir di kitab apa? Kitab Al-Qawaid. Ala wajhin la takadu tajiduha majmu'atan fi kitabin akhar. Dalam bentuk yang hampir-hampir engkau tidak menjumpai barakallahu fikum kumpulan tersebut di kitab yang lain. Mas'alatun yang terakhir ini. Man syaraka akhar fi habbin, apabila ada orang berserikat dalam satu biji-bijian, fakana nisfuhu fi suq liyuba'. Dua orang ya, kalau berserikat itu harus berapa orang? Dua orang atau lebih. Satu orang enggak bisa berserikat. Paham ya?
ana berselisih dengan siapa? Sendirian. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Berselisih, berserikat, bersekutu. Paham ya? Nah, bermusuhan itu enggak bisa sendirian. Paham ya? Mesti dua orang atau lebih. Nah, ini man syaraka akhar fi habbin, barang siapa yang berserikat pada orang lain dalam suatu biji-bijian, fakana nisfuhu, maka setengahnya besuk, yang setengahnya ada di pasar, liyuba' atau dijual. Wal akhar fil mazra'ah, yang satunya masih di apa? Mazra'ah, masih kebun. Fahal lisyarikaini ijra'al qur'ah ala ma fis-suq. Nah, sekarang yang di pasar tadi kan jatahnya orang, jatahnya satu orang. Apakah yang di pasar di qur'ah? Diundi aja yang di pasar ini, yuk kita undi aja yang di pasar ini atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Li'anna sahibaha sayuwaffir 'ala nafsihi ma'unatan naqlil hab alladhi fil mazra'ah ila suq. Karena pemilik nanti akan apa? Akan merasa terpenuhi untuk dirinya. Nah, maksudnya persediaannya merasa terpenuhi gitu loh. Dengan apa? Memindahkan biji-bijian yang ada di sawah tadi ke pasar. Jadi kata dia, jadi pasar ini kita undi jadi dua aja. Nah, jatahku masih sawah, masih kebun. Yang ini aja kita undi berdua katanya. Ini sebenarnya enggak diperbolehkan sebenarnya. Karena apa? Jatahnya jelas itu loh. Jatah dia masih kebun. Cuman kalau dia sepakat setuju, ya udah enggak masalah, yang ini kita undi, nanti siapa yang jual dan siapa yang berhak mendapatkan undian tersebut. Kalau ridha seperti itu, kalau yang ini nanti masalah ini, silakan kita lihat. Wal jawab annahu la yajuz liqtira' ala hada. Hukum asalnya enggak boleh melakukan undian seperti ini karena jatahnya jelas. Jatahnya si A yang di pasar tadi itu. Paham ya? Jatahnya si B yang masih di sawah, mazru'ah, kebun tadi itu. Walakin intaradaya, tapi kalau dua-duanya ridha, falyatanazal ahaduhuma lil akhar, yang salah satunya ngalah, udah ngalah ajalah untuk antum atau jual ajalah. Nah, jatahnya biar di sana aja misalkan. Nah, bila qur'ah tanpa diundi, nah barakallahu fikum, tidak masalah. Paham belum ini? Kalau sudah tanazul seperti ini, mengalah ya udah, berarti enggak perlu diundi lagi. Masalatun ma hukmu ijra'il insan al-qur'ah li nafsihi idza taraddada fi amrin ba'da salati istikharah. Ini penting juga nih. Apa hukumnya dia mengundi dirinya sendiri? Paham ya? Seseorang mengundi dirinya sendiri ketika dia bingung dalam suatu perkara setelah salat istikharah. Paham ya? Ada dua pilihan dia. Milih si A atau B ya. Dua-duanya ini sunniyah salafiyah. Mau menikah misalnya, contohnya aja ya. Sunniyah salafiyah. Yang satunya ini orangnya kaya, tapi baru ngaji dia. Yang duanya ini orangnya hidupnya pas-pasan, tapi sudah menguasai ilmu-ilmu yang ada misalkan. Wah, bingung dia. Sama-sama sunniyah salafiyah ini ya. Milih yang mana gitu loh. Salat istikharah dia. Setelah salat istikharah masih bingung juga. Wah, sudah salat istikharah masih bingung ya, milih si A atau si B ya. Akhirnya dia apa? Kita lihat, fayajril qur'ah kama yaf'al ba'd bi kitabatin ma taraddada fi awraq tsumma yakhtar minha. Akhirnya apa? Dia melakukan undian sendiri untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dilakukan sebagian orang dengan tulisan yang diulang-ulang di kertas, kemudian dia memilih darinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. A B A B A B A B A B. Oh, berarti B. Itu nanti enggak boleh seperti itu. Masuk dalam apa? Menentukan nasib dengan apa? Nah, barakallahu fikum, tanpa dengan ketetapan syariat. Paham belum? Nah, hampir mirip tatoyur nanti. Paham ya? Terus bagaimana caranya kita lihat. Wal jawab an naqul hadza min babil istiqsam bil azlam. Ini termasuk bentuk apa? Bentuk larangan, yaitu apa? Menentukan nasibnya dengan panah atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur ajalah. Paham belum ini? Ayo, dengan tulisan padahal. Dengan tulisan kan buku tulis dari awal sampai akhir ditulis. A B A B. Nanti kalau yang terakhir A berarti itu pilihan anak. Buka A B A B A B A B A B. Ternyata yang paling terakhir B. Nah, ini ya pilihan anak. Nah, itu enggak boleh ya? Enggak boleh. Lah terus bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, ini tadi termasuk apa? Termasuk al-istiqsam bil azlam, menentukan nasibnya dengan panah atau yang semisalnya. Zaman dahuluan seperti itu. Allati-nahallahu anha, yang Allah Taala melarang. Wa innama yastakhir tsaniyah. Kalau seandainya masih bingung, salat istikharah untuk yang kedua kalinya. Au yastashir, atau minta arahan kepada orang yang berilmu. Paham belum? Bukan dengan cara tadi itu ya. Jadi untuk cara seperti itu termasuk apa? Termasuk tatoyur. Jadi hati-hati barakallahu fikum.
Atau misalkan dia menghitung dari hitungan 1 sampai 10. Di awal ini jadi tidak. Nanti kalau yang 10 ini pilihan dia. Jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak, jadi tidak. Oh, berarti tidak jadi. Boleh enggak? Enggak boleh. Paham belum? Insyaallah paham soal ini ya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.